Halo para subscriber HS Channel. Jumpa lagi di video kali ini mengangkat tema asal-usul mobil pertama di dunia. Sebelum kita teruskan videonya, mohon sahabat-sahabat sekalian untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Asal-usul mobil. Mobil, serapan dari bahasa Belanda, automobil, adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, bensin atau solar untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani autos sendiri, dan Latin, movere, bergerak. Sejarah. Kendaraan pertama yang bekerja dengan uap mungkin pertama kali didesain oleh Ferdinand Verbies, sekitar tahun 1672. Ia mendesain mainan kendaraan berukuran 65 cm untuk kerajaan Cina, yang tidak bisa membawa penumpang. Tidak diketahui apakah model kendaraan yang dibuat Verbies pernah diproduksi atau tidak. Tahun 1752, Leonti Samsurenkov, seorang berkebangsaan Rusia, membuat konstruksi sebuah kendaraan bertenaga manusia. Ia juga melengkapi kendaraan buatannya dengan odometer. Kendaraan yang ia buat mirip dengan sebuah kereta salju. Kendaraan tenaga uap pertama dibuat pada akhir abad 18. Nicholas Joseph Cugnot dengan sukses mendemonstrasikan kendaraan roda 3 itu pada tahun 1769. Kendaraan pertama menggunakan tenaga mesin uap, mungkin peningkatan mesin uap yang paling dikenal, dikembangkan di Birmingham, Inggris oleh Lunar Society. Dan juga di Birmingham mobil tenaga bensin pertama kali dibuat di Britania pada tahun 1896 oleh Frederick William Lanchester yang juga mematenkan rem cakram. Pada tahun 1890-an, etanol digunakan sebagai sumber tenaga di Amerika Serikat. Kepopuleran. Penemuan Cugnot penggunaannya dilihat secara rendah di tempat asalnya Prancis, dan penemuan tersebut diteruskan ke Britania, di mana Richard Trevithick menjalankan gerobak uap pada tahun 1801. Kendaraan tersebut dianggap aneh pada awalnya, namun penemuan dalam dekade setelahnya, seperti rem tangan, transmisi multi kecepatan, dan peningkatan kecepatan dan setir, membuatnya sukses. Sekarang ini, Amerika memiliki mobil yang lebih banyak dari negara lainnya. Jepang memimpin dalam pembuatan mobil, tetapi penduduk Jepang tidak mampu membiayai semua keperluan mobil, seperti tempat parkir yang terbatas lahannya, harga bahan bakar yang mahal, dan masyarakat yang memilih kendaraan umum. Inovasi. Paten mobil pertama di Amerika Serikat diberikan kepada Oliver Evans pada 1789, pada 1804 Evans mendemonstrasikan mobil pertamanya, yang bukan hanya mobil pertama di AS tetapi juga merupakan kendaraan amfibi pertama, yang kendaraan tenaga uapnya sanggup jalan di darat menggunakan roda dan di air menggunakan roda padel. Umumnya mobil pertama mesin pembakaran dalam yang menggunakan bensin dibuat hampir bersamaan pada 1886 oleh penemu Jerman yang bekerja secara terpisah. Karl Benz pada tanggal 3 Juli tahun 1886 di Mannheim, dan Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Stuttgart. Pada tanggal 5 November tahun 1895, George B. Selden diberikan paten AS untuk mesin mobil 2 tak. Paten ini memberi dampak negatif pada perkembangan industri mobil di AS. Penerobosan spektakuler dilakukan oleh Bertha Benz pada 1888. Mesin uap, listrik, dan bensin bersaing untuk beberapa dekade, dengan mesin bensin pembakaran dalam meraih dominasi pada 1910-an. Garis produksi skala besar pembuatan mobil harga terjangkau dilakukan oleh Oldsmobile pada 1902, dan kemudian dikembangkan besar-besaran oleh Henry Ford pada 1910-an. Dalam periode dari 1900 ke pertengahan 1920-an perkembangan teknologi otomotif sangat cepat, disebabkan oleh jumlah besar ratusan pembuat mobil kecil yang semuanya bersaing untuk meraih perhatian dunia. Pengembangan utama termasuk penyalaan elektronik dan self-starter elektronik keduanya oleh Charles Kettering. Untuk perusahaan mobil Cadillac pada tahun-tahun 1910 sampai tahun 1911 suspensi independen, dan rem 4 ban. Pada tahun 1930-an, kebanyakan teknologi dalam permobilan sudah diciptakan, walaupun sering diciptakan kembali di kemudian hari dan diberikan kredit ke orang lain. Misalnya, pengemudian roda depan diciptakan kembali oleh André Citroën dalam peluncuran traction Avant pada 1934,
Meskipun teknologi ini sudah muncul beberapa tahun sebelumnya dalam mobil yang dibuat oleh Alvis dan Cott, dan di dalam mobil balap oleh Miller, dan mungkin telah muncul pada awal 1897. Setelah 1930, jumlah produsen mobil berkurang drastis berpasan dengan industri saling bergabung dan matang. Sejak 1960, jumlah produsen hampir tetap, dan inovasi berkurang. Dalam banyak hal, teknologi baru hanya perbaikan dari teknologi sebelumnya. Dengan pengecualian dalam penemuan manajemen mesin, yang masuk pasaran pada 1960-an, ketika barang-barang elektronik menjadi cukup murah untuk produksi massal dan cukup kuat untuk menangani lingkungan yang kasar pada mobil. Dikembangkan oleh Bosch, alat elektronik ini dapat membuat buangan mobil berkurang secara drastis sambil meningkatkan efisiensi dan tenaga. Mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Mobil listrik sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tapi kemudian popularitasnya meredup karena teknologi mesin pembakaran dalam yang semakin maju dan harga kendaraan berbahan bakar bensin yang semakin murah. Krisis energi pada tahun 1970-an dan 1980-an pernah membangkitkan sedikit minat pada mobil-mobil listrik, tapi baru pada tahun 2000-an lah para produsen kendaraan baru menaruh perhatian yang serius pada kendaraan listrik-listrik. Hal ini disebabkan karena harga minyak yang melambung tinggi pada tahun 2000-an serta banyak masyarakat dunia yang sudah sadar akan buruknya dampak emisi gas rumah kaca. Sampai bulan November 2011, model-model listrik yang tersedia dan dijual di pasaran beberapa negara adalah Tesla Roadster, REV, Renault Fluence ZE, Budi, Mitsubishi IMF, Tazari Zero, Nissan Leaf, Smart-Ed, Wigo Life, Mia Listrik, dan BYD-E6. Nissan Leaf, dengan penjualan lebih dari 20.000 unit di seluruh dunia, sampai November tahun 2011, dan Mitsubishi IMF, dengan penjualan global lebih dari 17.000 unit, sampai Oktober tahun 2011 adalah kedua mobil listrik paling laris di dunia. Mobil terbang. Mobil terbang bakal melayang di langit Indonesia. Dalam waktu dekat ini, mobil terbang EHang 216 akan dijual di Indonesia melalui importir Prestige Motorcars. Presiden Direktur Prestige Motorcars Rudy Salim mengatakan taksi terbang EHang 216 yang merupakan kendaraan udara otonom, AAV, kelas penumpang berbasis listrik itu akan diboyong ke Indonesia sekitar pertengahan tahun. Bulan 6, Juni, atau 7, Juli. Masih diproduksi barangnya, kata Rudy kepada Detikcom, Selasa tanggal 27 April tahun 2021. Berapa harganya? Nggak sampai seharga Lamborghini, ucap Rudy. Menurutnya, harga taksi terbang EHang 216 ini tidak semahal harga Lamborghini versi termurah. Saat ini, Lamborghini termurah yang beredar di Indonesia adalah Lamborghini Huracan. Harga baru Lamborghini Huracan sekitar Rp8 miliaran. Rudy juga membenarkan bahwa harga taksi terbang EHang 216 ini masih di bawah 10 miliar rupiah. Tapi masih dihitung nih harga pastinya, katanya. Untuk bisa terbang, EHang 216 ini juga harus mendapatkan izin terbang. Menurut Rudy, hal itu sedang diurus dengan regulator terkait. Sementara itu, taksi udara bukan hanya gaya hidup, tapi juga cara baru untuk bepergian. Mobil terbang ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi maupun sektor lainnya seperti pariwisata. Ini wujud taksi terbang yang bakal melayang di atas Jakarta. Sebagai informasi, AAV berbasis listrik ini diklaim lebih unggul dari pesawat berawak tradisional. Konsep desain teknologi EHang dikatakan memiliki standar yang ketat. Secara spesifikasi, mobil terbang EHang 216 memiliki muatan maksimum 220 kg dengan kecepatan maksimum 130 km per jam. Ini menggunakan daya listrik 100% untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi. Drone ini dapat diisi hingga 220 V atau 380 V dalam 1,5 jam waktu pengisian. Perangkat pengisi daya terhubung secara real-time ke sistem manajemen baterai pesawat. Uniknya lagi,
Ehang 216 memiliki 16 baling-baling dan 8 lengan yang bisa dilipat, sehingga efektif dan menghemat area parkir karena hanya memakan lahan seluas 5 meter persegi. Taksi terbang Ehang 216 dirancang menempuh jarak penerbangan 35 km dengan muatan maksimum hanya dalam 21 menit. Drone ini mampu mencapai ketinggian hingga 3.000 meter. Landasan pacu untuk pendaratan tidak lagi dibutuhkan, karena mobil terbang Ehang 216 hanya membutuhkan ruang pendaratan yang sedikit. Oleh karena itu, cocok untuk transportasi di daerah perkotaan yang padat karena sesuai dengan kebutuhan mobilitas udara perkotaan dan berfungsi sebagai cara yang efektif mengurangi tekanan kemacetan lalu lintas saat ini.